Selamat bergabung di Liputan 6 Siang. Saudara, harga sembako di sejumlah tempat naik tak terkendali jelang Hari Raya Idul Fitri. Penggusuran Rusun Pulau Mas Jakarta masih menyisakan sejumlah masalah. Selengkapnya hanya di Liputan 6 Siang, saya Sela Wangkar bersama Anda. Menjelang Idul Fitri, harga kebutuhan pokok banyak yang naik, sehingga bazar yang membagikan paket sembako gratis serta penjualan kebutuhan pokok dengan harga yang murah pasti diserbu warga, seperti yang terjadi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Hari terakhir pembagian paket sembako gratis di alun-alun Magelang, Jawa Tengah dipadati warga. Warga yang datang, terutama para ibu rumah tangga, menggunakan kesempatan terakhir pada acara ini. Pada pelaksanaan pembagian paket sembako gratis ini juga disediakan dengan pasar murah, mulai dari beras, minyak goreng hingga tepung terigu yang dijual dengan kisaran harga Rp500 hingga Rp1.000 per paketnya. Disperindak Kota Solo, Jawa Tengah menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di wilayah tersebut untuk mencari penyebab naiknya harga sembako belakangan ini. Sepekan menjelang Lebaran, harga sejumlah komoditi di wilayah tersebut tidak terkendali. Kenaikan harga beberapa kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Lampung. Sidak ke sejumlah pasar tradisional ini dilakukan di Disperindak Kota Solo dengan melibatkan Dinas Pasar dan Poltabes setempat. Sidak digelar sebagai upaya menekan harga sembako yang belakangan ini justru semakin tidak terkendali, terutama komoditi daging ayam dan sapi. Sidak juga dilakukan bertujuan untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga sembako tersebut. Sehingga kita koordinasikan pada baik itu pada pelaku usaha maupun pada instansi yang membidangi masalah pangan. Di Kota Bandar Lampung, komoditas yang mengalami kenaikan harga hanya daging ayam dan daging sapi. Daging ayam naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per ekor. Sedangkan daging sapi naik dari Rp48.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako menjelang Lebaran ini cukup mengejutkan masyarakat karena dalam beberapa kesempatan seperti inspeksi mendadak di beberapa pasar, Menteri Perdagangan selalu menegaskan harga sembako menjelang Lebaran tetap stabil. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, pasca pengosongan penghuni rumah susun Pulau Mas Jakarta Timur menuntut PT Pulau Mas Jaya sebagai pengembang untuk menyerahkan kunci rumah susun Cakung yang menjadi tempat penampung sementara bagi mereka. Pihak pengembang mengatakan penghuni lama dapat menempati rusun Pulau Mas yang baru nantinya asalkan memenuhi persyaratan. Beberapa penghuni mendatangi kembali rumah susun Pulau Mas. Mereka ingin bertemu perwakilan PT Pulau Mas Jaya untuk meminta kunci rumah susun Cakung, Jakarta Timur yang menjadi tempat penampungan sementara bagi mereka. Areal rumah susun saat ini dijaga ketat oleh polisi dan tidak sembarang orang yang bisa memasuki areal ini. Kalau menurut kita ya kita punya kemauan itu ya setiap blok supaya dikasih kunci ya, tapi ternyata cuma 9 kunci yang dikeluarkan kemarin. Mereka akan mendapatkan sertifikat hunian kembali apabila mereka memenuhi kriteria track record mereka selama menghuni di rumah susun ini bagus. Kriterianya apa? Kriterianya pembayarannya tepat waktu dan memenuhi ketentuan manual penghunian yang sudah ditetapkan. Sejumlah alat berat yang kemarin mulai membongkar beberapa blok rumah susun sejak pagi tadi belum beroperasi. Para pekerja mengatakan mereka masih menunggu perintah dari pengembang. Satya Pandia melaporkan dari Jakarta. Rumah susun Pulau Mas Jakarta Timur yang didirikan tahun 1981, kemarin sebagian bangunannya telah dirobohkan. Sebagian penghuni yang menolak pindah bentrok dengan Satpol PP. Akibatnya 8 orang terluka termasuk para wartawan. Sejak pagi, ratusan penghuni Rusun Pulau Mas sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sesuai dengan pemberitahuan PT Pulau Mas Jaya yang merupakan pemilik bangunan tersebut pada tanggal 3 Oktober kemarin, adalah waktu pengosongan bangunan karena akan dirobohkan. Banyak orang apa?
Negosiasi antara warga dan Satpol PP tidak menemukan kata sepakat dan suasana memanas. Aparat Satpol PP mengejar warga hingga masuk ke dalam bangunan rumah susun. Dalam peristiwa ini 8 orang termasuk 3 wartawan terluka. Warga menolak pindah karena berpendapat kasus ini masih dalam proses pengadilan. Selain itu mereka juga meminta uang kompensasi tetapi ditolak pengembang. Setelah hampir 1 jam petugas dapat mengatasi perlawanan penghuni rusun dan pembongkaran bangunan pun dapat dilakukan. Ketipar lah. Ketipar. Ketipar Cakung. Tempat siapa itu? Tempat kakak saya sana. Barang-barang juga di sana. Barang-barang ya otomatis bawa ke sana. Tempatnya kecil. Sementara ini di mana? Sementara ini menumpang ke bekas keluarga di sini kali ya. Yang udah masuk duluan di sana ini. Sore harinya 2 eskavator didatangkan. Rencananya rumah susun yang didirikan pada tahun 1981 ini akan dibangun kembali dengan jumlah bangunan mencapai 1.000 unit. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke Ambon. Saudara, arus mudik melalui kapal laut sejak beberapa hari lalu terus meningkat. Ribuan pemudik memilih kapal laut karena lebih murah meski waktu yang harus ditempuh lebih lama dibanding menggunakan armada lainnya. Ribuan pemudik ini antre untuk naik ke kapal motor Doro Londa Lembar di Pelabuhan Ambon, Maluku. Kapal motor ini akan membawa para pemudik dengan tujuan Makassar, Bau-Bau, Surabaya, dan Jakarta. Padatnya pemudik sebagian nekat naik di kapal Sekoci. Mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan mudik lebaran, pihak Pelni Maluku telah menyiapkan 1 kapal motor tambahan. Presiden Yudhoyono usai rapat kabinet kemarin memerintahkan semua jajaran untuk mensukseskan persiapan lebaran tahun ini. Sidak pun digelar di sejumlah tempat. Sementara itu, Menteri Perhubungan pagi ini juga menggelar apel siaga lebaran di Jawa Tengah. Apel siaga lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng ini untuk memastikan moda transportasi udara ini juga siap menjalankan tugasnya. Menteri Perhubungan juga melakukan pengecekan, namun lebih bersifat non-teknis, seperti melihat aktivitas loket penjualan tiket. Sudah terbang ini, Pak? Sudah terbang nih? Pak, nanti kan masuk. Oh, banyak penumpangnya? Bentar lagi udah di meja. Juga bertegur sapa dengan calon penumpang. Mau kemana, Bu? Surabaya. Surabaya? Oh, senang naik kota ya? Ada naik tarif nggak? Oh, jadi nggak ada naik tarif ya? Naik apa? Kapal Mandala, Pak. Mandala ya. Selamat, mudah-mudahan pasti selamat ya. Tidak hanya di Jakarta, Dinas Perhubungan Pemalang juga melakukan uji kelaikan ratusan armada bus lebaran. Namun uji kelaikan ini mirip dengan kunjungan. Petugas hanya melihat-lihat persiapan bus seperti ban, kursi, dan ketersediaan palu pemecah kaca. Namun justru alat pemadam kebakaran tidak terlihat. Padahal pemadam kebakaran salah satu syarat mutlak yang harus disediakan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta dan Pemalang, Jawa Tengah. Saudara, sidang gugatan warga memprotes kenaikan tarif tol dimulai hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemrakasa gugatan ini adalah seorang warga Bintaro, Chandra Teja.
Gugatan dipicu keberatan masyarakat akan tarif tol yang terus naik, sementara pelayanan tidak ditingkatkan. Tidak tanggung-tanggung, yang digugat mulai dari perusahaan operator jalan tol hingga wakil presiden dan presiden. Tapi dalam sidang ini, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum diwakili Kejaksaan Agung. Namun, surat kuasa yang dibawa pihak Kejaksaan Agung tidak lengkap. Akhirnya sidang ditunda hingga 23 Oktober.